Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi masuk bersama di channel XMM Channel. Di video kali ini XMM Channel akan memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan karburator Supra ataupun sejenisnya seperti Grand, Karisma ya, mungkin tidak jauh berbeda ya. Dengan benar ya, membersihkannya dengan benar. Pertama-tama teman-teman menggunakan obeng untuk membuka di bagian bawah, mempunyai dua ya, kalau motor Supra dua baut untuk tutup karburator ataupun juga penampung minyak karburator ya. Di situ harus dibuka. Setelah dibuka ini, langkah keduanya teman-teman jangan dulu cek yang lain, bersihkan atau juga buka baut yang menggunakan 17 ini ya, karena di situ mempunyai saringan minyak, karena minyak tidak bisa masuk lewat mana saja melainkan lewat ini. Di sini mempunyai saringan, jadi teman-teman harus cek dulu saringannya. Nah, tapi jika dia sudah kotor sekali, berarti di dalam karburator itu udah banyak kotoran. Nah gitu aja teman-teman ya. Jadi itu yang pertama-tama dicek. Biasanya di bawah saringan minyak itu tadi banyak sekali bekas karat ya, bekas karat, dan juga seperti dedak ya, dedak. Banyak juga seperti dedak biasanya. Karat-karat enteng masuk dalam sini dulu ya. Karena karat-karat tank itu tidak bisa masuk ke dalam karburator, maka dia ngendap di dalam saringan minyak itu. Nah, di bawah itu, di situ mempunyai seal. Jika dia tidak dipasang sealnya maka akan bocor. Nah, biasanya karat itu di bawah ini ya. Nah, dia ngendap di bawah sini, kotor-kotoran. Karena dia mempunyai saringan, dia tidak bisa masuk. Nah, jadi ini harus dibersihkan dengan benar ya, menggunakan bensin dan juga kompresor biar dia bersih. Ditiup dengan kompresor. Nah, teman-teman buka dulu ini. Ini kalau dalam bahasa mekaniknya ini adalah main jet. Tapi kalau di dalam bahasa umumnya spuyer ya, spuyer. Tapi ke dalam buku mekaniknya ini namanya main jet, dan juga ada yang kecil itu spuyer juga, dinamakan itu slow jet ya. Nah, ini harus dibersihkan. Biasanya di sini mempunyai kerak ataupun juga kayak jamur itu ya. Ini harus dibersihkan menggunakan cutter ataupun juga sakrap biar lubang-lubangannya itu ataupun ventilasinya itu dia tidak tertutup. Nah, teman-teman buka pen. Di bawah pelampung ini mempunyai jarum ya, seperti ini. Jarum ini harus dibersihkan karena jarum inilah yang penyebab karburator itu sering banjir. Karena di dalam lubang itu ada sebangsa kotoran ataupun juga pasir, sehingga dia mengganjal jarum penutup pelampung. Nah, maka bensin itu dia tidak tertutup dan keluar terus. Nah, ini ya. Terus biasanya kalau tangkinya itu sudah kotornya banyak sekali, di bawah itu banyak bener lumut ya, seperti lumut itu. Padahalnya itu karat-karat enteng ya, karat-karat enteng. Nah, jadi teman-teman itu harus bersihkan di lubang itu ya, harus dibersihkan di lubang jarum pelampung itu harus bersih benar, jangan sampai ada pasir satu saja. Karena jika dia ada mempunyai pasir satu saja, maka karburator itu akan terjadi banjir teman-teman ya. Karena bensin itu hanya sebatas di pembatasnya itu sudah itu batasnya di ketinggian tutup karburator yang di bawah bensin itu. Jika bensin itu melebihi dari itu, nah dari itu ya, maka dia akan keluar lewat lubang itu. Nah, lewat lubang pembuang, maka terjadi banjir. Karena pelampung itu tidak menutup ataupun juga jarum itu tadi tidak menutup. Walaupun dia menutup, tapi ada pasir di dalam lubang jarum itu, dan bensinnya terus mengalir sehingga dia melebihi dari kapasitas ukuran bensin
dia akan keluar lewat selang kuningan tadi yang di dalam dan dikeluarkan ke selang pembuang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi ini harus dibersihkan. Nah, subwoofer ini atau yang dimaksud dengan slow jet ini penyebabnya kotor karena pengaruhnya di isapan filter jarang dibersihkan. Karena slow jet ini berpengaruh sekali dengan hidupnya motor dan lansamnya motor ya, main jet ini. Slow jet ini ya. Nah, jika lubang itu tertutup, dia mempunyai lubang kecil di spoiler ini sehingga dia bisa mengisap bensin dengan sedikit. Nah, dengan sedikit ya. Jika lubangnya tertutup ya, lubang slow jet ini tertutup, maka dia akan susah hidup dan tidak lansam motor itu. Maka slow jet ini harus dibersihkan menggunakan kawat tali gas, jangan kawat kopling. Karena kawat kopling ini terlalu besar, dia tidak masuk ke lubangnya ya. Karena lubangnya sangat kecil ya di slow jet ini. Jadi teman-teman harus menggunakan selingnya kabel gas, dibuka kan itu kan kecil, kalau dibuka kan perlu dimasukkan. Nah, teman-teman ya. Jadi ini harus dibersihkan karena di situ mempunyai lubang kecil di slow jet itu. Jadi teman-teman cari seperti kawat tali gas itu ya, seling tali gas, masukkan ke dalam lubangnya yang kecil dan teman putar-putar sampai dia tembus. Sampai dia tembus ya. Karena di bawah itu ya, nah di situ mempunyai lubang kecil juga yang tembusnya ke slow jet tadi. Jadi bensin dari slow jet itu dikeluarkan melewat leher itu, maka motor itu akan lansam. Jika lubang itu tertutup, maka bensin tidak masuk, dia akan bisa hidup tapi tidak lansam. Nah, jadi spoiler ini harus dibersihkan juga menggunakan cutter ya, karena biasanya ada juga jamur-jamur ya. Spoiler ini harus dimasukkan kawat di dalam lubang kecilnya. Nah, ditembuskan sampai balik sananya ya, sampai tembus ya, sampai masuk benar. Nah, dimainkan sampai dia tembus. Nah, gitu saja ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Selamat. Jika dia sudah tembus siang dengan kompresor yang kuat tekanannya.